Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Banjir bandang hantam ratusan hektar sawah serta rumah di Solok, Sumatera Barat. Ratusan petani pun alami gagal panen. Hari Jumat besok menjadi ajang pembuktian bagi Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, serta Mahfud MD. Ketiga cawapres ini akan berlaga dan berusaha tampil maksimal di debat perdana cawapres esok. Seperti apa usaha ketiga cawapres untuk memikat pemilih dalam debat perdana? Miris, seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku kelas 6 SD dijual ke 22 laki-laki oleh kenalannya. Seperti apa peristiwa ini bermula? Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Indonesia Malam? Seperti biasa menemani istirahat malam hari Anda. Malam hari ini saya akan ajak Anda untuk melihat perbincangan saya dengan sejumlah narasumber untuk membahas besok debat perdana cawapres. Tampaknya menjadi momen yang spesial. Kita akan saksikan bagaimana tiga cawapres tersebut akan beradu gagasan, mulai dari Gibran Rakabuming Raka, Mahfud MD, dan juga Muhaimin Iskandar. Kalau Ken? Ya, selain itu pemirsa, kami juga akan hadirkan untuk Anda informasi selengkapnya dari kisah tragis seorang bocah perempuan yang duduk di bangku kelas 6 SD di Bandung, Jawa Barat, yang hilang selama 1 bulan dan ternyata menjadi korban perdagangan seksual oleh 22 pemuda. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Ya, kita mulai dari informasi yang pertama pemirsa. Akibat intensitas hujan yang sangat lebat mengakibatkan banjir bandang di Nagari Surian, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Ya, akibatnya 2 rumah warga ini hanyut dan puluhan rumah warga terdampak banjir. Selain bangunan rumah dan masjid, ratusan hektar sawah warga juga terkena dampaknya pemirsa. Ya, ini akibat dihantam banjir bandang, ratusan petani pun alami gagal panen. Banjir ini datang dengan membawa material seperti bebatuan hingga lumpur yang kemudian masuk ke pemukiman warga. Saat ini air memang sudah mulai surut, namun material banjir bandang sebagian belum bisa dibersihkan karena minim fasilitas dari pihak pemerintah Kabupaten Solok. Saat ini terpantau kondisi di lapangan. Polisi pun membantu, bahkan juga dari pihak Polda Sumbar diturunkan membersihkan material di sekitar kawasan rumah korban banjir. Ya, inilah pemirsa gambaran banjir bandang yang terjadi di Solok, Sumatera Barat. Terlihat ini aliran air banjir bandang disertai dengan lumpur bergerak dengan arus yang cukup deras dan kemudian juga melintas di rumah-rumah warga yang berada di sekitar lokasi banjir bandang tersebut. Banjir bandang ini mengakibatkan 2 rumah hanyut dan juga puluhan rumah lainnya ikut terdampak. Ratusan hektar sawah warga juga terendam oleh banjir bandang.
Pemirsa, 35 orang penumpang kapal terbalik di perairan Mamuju, Sulawesi Barat akhirnya berhasil dievakuasi. 2 korban yang dievakuasi sudah dalam kondisi meninggal dan 2 korban lain masih dikabarkan hilang. Dan inilah proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan terhadap 35 orang korban kapal Bigirton yang terbalik di perairan Mamuju saat mau menuju ke Desa Sumare. Puluhan korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan yang turun dari kapal nelayan yang digunakan untuk mengevakuasi korban dari lokasi kapal yang terbalik di sekitar 12 mil dari Desa Sumare. Kondisi korban dalam keadaan hidup digendong menuju ke darat dan korban yang meninggal langsung dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Korban yang kondisinya sangat lemah langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk diberikan pertolongan medis dan menyelamatkan nyawa korban yang dalam kondisi kritis. Ya pemirsa, inilah proses evakuasi yang sedikit dramatis. Anda bisa lihat di layar televisi Anda, di mana korban berusaha diselamatkan, bahkan dibantu oleh aparat TNI, Basarnas, bahkan juga warga sekitar. Ya, ini evakuasi 35 korban kapal terbalik pemirsa, di mana ada sejumlah korban tewas atas insiden ini. Empat orang kawanan begal yang viral beraksi mengambil telepon genggam milik pasangan kekasih yang tengah duduk di depan rumah berhasil ditangkap. Ya, 2 orang pelaku dilumpuhkan dengan ditembak pada bagian kaki karena saat ditangkap ini mereka berusaha melawan dan mencoba melarikan diri. Ya, ini gambar CCTV pemirsa. Begal sadis yang menusuk 2 orang korban pemirsa dan mengambil barang berharga milik korban. Ya, terpaksa ini pelaku ditembak di bagian kaki karena memang berusaha untuk melawan dan melarikan diri. Ya, video tersebut sempat viral di mana 4 kawanan begal mengendarai sepeda motor berboncengan ini langsung menyerang korbannya. Ya, mereka berboncengan langsung menyerang sepasang kekasih yang tengah duduk di depan rumah, tepatnya di Jalan Industri, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Begal sadis tersebut langsung menusuk 1 korban lelaki hingga mengalami luka pada tubuhnya. Dan korban perempuan juga terkena sayatan senjata tajam di bagian leher. Tapi tidak butuh waktu lama, polisi langsung berhasil amankan pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Bandung. Masing-masing pelaku ditangkap di tempat yang berbeda, bahkan harus dihadiahi timah panas karena berusaha untuk kabur dan melarikan diri. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia malam pemirsa. Kita akan membahas mengenai pertempuran politik Capres dan Cawapres 2024 yang menerjunkan para istri ke medan pertempuran. Ya, siapa yang menyangka para istri Capres dan Cawapres pun piawai berkampanye, belusukan hingga menyampaikan ide dan gagasan serta program para suaminya yang berkontestasi di Pilpres 2024. Pertarungan menjadi orang nomor 1 di Indonesia semakin seru. Kampanye politik Capres dan Cawapres kini melibatkan para istri demi memenangkan kontestasi di Pilpres 2024. Dimulai dengan aksi belusukan yang dilakukan oleh istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh. Siti Atikoh masuk kampung dan keluar kampung untuk menyapa masyarakat di kantong para pemilih. Wanita yang gemar olahraga lari dan bersepeda itu pun mendatangi kawasan industri pabrik tahu di Gresik, Jawa Timur yang berada di Desa Gading Watu, Kecamatan Meganti, Kabupaten Gresik. Dalam belusukannya itu, ibu dari Alam Ganjar mendapat banyak masukan dari perajin tahu mengenai mahalnya kedelai saat ini. Atikoh lantas menganggap penting untuk mendorong para ilmuwan agar mampu mengembangkan bibit kedelai lokal. Menurutnya, budidaya komoditas kedelai tumbuh subur di negara dengan 4 musim.
Karena itu, butuh kehadiran ilmuwan agar kedelai lokal bisa tumbuh subur dan berkembang pesat di Indonesia. Memang ini perlu ada upaya dari kita agar kedaulatan pangan yang benar-benar tercapai. Kita harus melakukan banyak riset terkait dengan bibit untuk kedelai yang sangat bisa produktif. Karena sebetulnya tanahnya itu ada di beberapa tempat yang cukup potensial, seperti Sumbawa. Kalau selama ini mungkin lebih bergantung pada yang grobogan, gitu ya. Kalau dari sisi kualitas, rasa menggunakan kedelai lokal itu lebih enak. Setelah melihat-lihat proses produksi tahu dan berdialog dengan para perajin tahu, istri Capres nomor urut 3 itu ikut berbaur dengan perajin tahu dan berjoget menikmati alunan musik tradisional campur sari. Tak hanya istri Ganjar Pranowo, istri dari Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan, Ferry Farhati Ganis pun ikut turun berkampanye menemui para pemilih di kota Surabaya, Jawa Timur. Kali ini Ferry Farhati berkampanye dan ditemani oleh Rustini Murtado, istri Muhaimin Iskandar. Kedua istri Capres dan Cawapres dari paslon nomor urut 1 itu terlihat kompak dan saling melengkapi menyampaikan ide dan gagasan di hadapan emak-emak di kantor Nasdem di kota Surabaya. Keduanya pun mengajak agar para emak-emak peduli dengan politik serta tegas mengajak emak-emak di Surabaya agar menggunakan cara-cara dan politik yang jujur serta tidak menggunakan politik uang. Bila ada yang melakukan, segera lapor dan dokumentasikan. Ya, karena perempuan itu bergerak. Kita tahu kalau di rumah ada kegiatan keluarga, maka hal-hal yang sepele yang kadang tidak kasar-kasar menjadi perhatian ibu. Semua diambil alih dan dikerjakan dengan sepenuh hati. Dan insya Allah para pendukung ibu-ibu ini mempunyai hati yang tulus. Saya banyak bertemu dengan yang memang betul-betul ingin mendukung Anies dan Muhaimin. Sementara itu, istri dari Cawapres Gibran, Raka Buming Raka, belum bermanuver melaksanakan kampanye seperti yang dilakukan oleh istri-istri dari kontestan lainnya. Selvi Ananda kerap kali tertangkap kamera hanya mendampingi suaminya Gibran, Raka Buming Raka, saat belusukan dan kampanye serta bertemu dengan masyarakat. Tim TV One mengabarkan. Debat perdana Cawapres akan mempertemukan Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD pada Jumat 22 Desember esok. Ya, benar sekali, ketiganya bakal beradu gagasan dan perang argumentasi tentang berbagai isu ekonomi terkini. Sesungguhnya apa yang hendak ditawarkan oleh para kandidat dalam debat? Berikut laporan utamanya. Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD bakal melakoni debat perdana sebagai calon wakil presiden pada akhir pekan ini. Ketiganya bakal beradu gagasan dan perang argumentasi tentang berbagai isu ekonomi terkini. Tim pemenangan masing-masing paslon mengaku telah mematangkan persiapan hingga memoles jagoannya untuk menampilkan performa terbaik mereka. Maklum saja, KPU kali ini mengangkat tema debat yang lumayan berat, mulai dari ekonomi kerakyatan dan digital, investasi, pajak, hingga pengelolaan anggaran. Paling tidak ada 3 hal yang harus dikuasai. Pertama, tentu penguasaan materi terkait dengan isu-isu ekonomi. Itu harus dikuasai. Harus matang, harus dalam, gitu, harus komprehensif, dan harus mampu menjelaskannya di depan publik. Yang kedua, tentu yaitu penguasaan panggung. Bagaimanapun seorang cawapres atau seorang yang sedang debat itu harus menguasai panggung. Bagaimana misalkan gestur tubuhnya, lalu penguasaan terhadap audiens, lalu melakukan gimmick-gimmick, itu menjadi penting. Yang ketiga, tentu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kandidat cawapres bisa memprediksi pertanyaan dari moderator maupun dari lawan debat. Debat Cawapres kali ini pun diprediksi lebih menarik lantaran menjadi ajang uji literasi ekonomi dari 3 generasi. Apalagi tidak ada satupun Cawapres yang berlatar belakang pendidikan ekonomi. Gibran Raka Buming bakal beradu debat dengan Caimin dan Mahfud MD yang usianya terpaut puluhan tahun.
Apalagi soal penilaian publik yang selalu meragukan kemampuan Gibran yang selama ini kerap menghindari forum debat. Masyarakat Indonesia menanti-nanti penampilan Gibran. Walaupun katakanlah ketika undangan debat di luar tidak hadir, yaitu hak dia, hak yang bersangkutan. Tapi ketika di KPU, maka ya bisa jadi Gibran akan menghadirkan debat yang bagus, yang baik. Karena bagaimanapun dia kepala daerah, tentu punya pengalaman dalam konteks berpidato, gitu ya, dalam konteks berkomunikasi dengan masyarakat. Dan kita lihat saja soal menghindar debat di luar, maka penilaian publik itu harus dijawab oleh Gibran dengan debat yang bagus, dengan debat yang berkualitas, dengan tadi perdebatan yang substantif, sehingga keraguan-keraguan publik itu terjawab oleh Gibran di debat. Publik berharap ketiga cawapres bisa menawarkan gagasan-gagasan yang otentik dan bukan hanya bisa mengkritik. Sesungguhnya, apa yang hendak ditawarkan para kandidat dalam debat? Mengingat tantangan ekonomi 2024 yang diprediksi masih cukup berat. Tantangan yang terbesar hari ini adalah nilai ICOR atau Incremental Capital Output Ratio sudah mencapai 7,6 pada tahun 2023. Sementara di awal era Pak Jokowi, angkanya masih 5. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi yang makin berbiaya mahal, makin berbiaya tinggi, kita juga kehilangan daya saing. Nah, ini apa solusi yang bisa ditawarkan? Itu harusnya muncul di dalam debat cawapres. Selain itu, juga bagaimana dari segi fiskal, pajak ini rasio pajaknya bisa di atas 12%. Apa yang perlu didorong dari reformasi perpajakan? Apakah ada keberanian misalnya menerapkan pajak kekayaan? Bisa menutup celah pengemplangan pajak, penggelapan pajak. Ekonomi Indonesia saat ini memang tengah dibelit banyak persoalan. Selain pertumbuhan yang rendah, apa solusi yang ditawarkan kandidat untuk mengerem utang pemerintah yang terus menembus rekor tertingginya? Utang terus menembus rekor dalam sejarah tertinggi, sangat menjadi beban bagi ekonomi. Apa yang harus dilakukan terhadap masalah utang ini? Apakah perlu adanya renegosiasi utang misalnya kepada kreditur negara maju? Atau perlu mengurangi beban belanja pemerintah yang tidak efisien secara signifikan? Selain itu juga dari sisi hubungan antara APBN dengan APBD. Di era otonomi daerah masih banyak pemerintah daerah yang kesulitan mengelola APBD-nya. Masih terlalu besar bergantung pada transfer daerah. Sampai dengan permasalahan soal transisi ekonomi digital, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, UMKM bisa lebih banyak dilibatkan dalam rantai pasok digital, tidak terlalu banyak mengakomodir impor, itu pun juga hal yang perlu diadres. Debat diharapkan tidak hanya sekedar mengumbar jargon, tetapi harus diikuti dengan langkah nyata. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, karena usai jeda, Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir menemani Anda dengan perbincangan yang menarik ya Caca? Ya, benar sekali Ken dan juga pemirsa, sesaat lagi kita akan kulik-kulik pemirsa bagaimana persiapan tiga cawapres untuk debat perdana besok. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Mirsa, itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Tadi Anda sudah melihat judulnya, kita adalah besok menjadi momen yang sangat spesial dan juga ditunggu-tunggu. Para cawapres akan unjuk kebolehan, mengingat cawapresnya ini ibarat anak zaman sekarang nggak ngadi-ngadi pemirsa. Ini semua punya kapasitas. Gibran kepala daerah, Mahfud MD Menko Polhukam, bahkan juga ini
Amin atau juga Muhaimin Iskandar, sampai saya lupa ya. Muhaimin Iskandar ini juga tidak bisa kita anggap remeh. Semuanya punya pengetahuan yang luar biasa. Tapi yang akan saya bahas di malam hari ini adalah, nah, kira-kira persiapannya seperti apa? Siapakah yang unggul dalam debat Cawapres besok, pemirsa? Yuk langsung saja kita bahas. Di studio TV One ini sudah hadir 3 narasumber saya. Di ujung sana pengamat politik kita, Mas Nyarwi. Selamat malam, assalamualaikum. Malam, Cak. Assalamualaikum. Ya. Dari nomor urut 1 di sini, Amin di sini, Mas Mustafa Nahra. Selamat malam, assalamualaikum. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu juga di sini Mas Rinto Wardana dari tim Ganjar Mahfud. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam. Dan saya sekarang juga ingin menyapa dari tim Prabowo Gibran, Bang Daniel Azhar. Selamat malam, Daniel Anzar. Selamat malam, assalamualaikum. Bang Daniel. Waalaikumsalam, Mbak Caca. Assalamualaikum. Sekarang saya ingin ke Bang Daniel terlebih dahulu. Ya, karena pastinya ini yang sedang ditunggu-tunggu juga ini. Gibran ini seperti apa? Mengingat kalau tanya ke Gibrannya langsung, persiapannya sederhana, berarti cukup makan, cukup tidur ini. Tapi bolehlah kasih bocoran, persiapan esensi debat, materi debat, seperti apa ini, Bang Daniel? Ya, yang paling substansi itu adalah tentu harus mempersiapkan diri ya, secara supaya segar bugar itu tadi, cukup istirahat, cukup cukup tidur, cukup makan dan seterusnya, supaya kemudian tetap bugar besok ketika melaksanakan debat. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Mbak Caca, tema debat kita besok itu agaknya memang konsumsi Mas Gibran. Artinya konsumsi Mas Gibran yang saya maksud adalah Mas Gibran sebagai wali kota beberapa tahun ini tentu dekat dengan isu-isu ekonomi, terutama ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, kemudian pajak, baik itu pajak daerah maupun pajak pusat, APBD, APBN, itu adalah konsumsi Mas Gibran selama beberapa tahun ini. Dan tentu kalau bahasa orang Betawi ya itu sudah ngelotok begitu di alam pikir dan kerja Mas Gibran selama ini. Jadi Mas Gibran akan banyak tentu bicara teknis yang selama ini sudah beliau lakukan dan akan dilakukan ketika bersama dengan Pak Prabowo sebagai Cawapres. Nah, Pak Prabowo, model Mas Gibran tentu akan seperti Pak Prabowo yang otentik begitu, tampil otentik, tampil genuine, kemudian menyampaikan ide-ide yang sifatnya kami menyebutnya extensial leap, lompatan jauh, dan ini memang menjadi pakemnya Prabowo Gibran bagaimana kita mendesain ekonomi kita itu menjadi ekonomi tengahan tapi melakukan lompatan jauh. Istilah Pak Prabowo misalnya ekonomi Pancasila yang melakukan lompatan jauh, exponential leap. Akan banyak perbaikan ekonomi, fondasi ekonomi yang sudah dibangun oleh Pak Joko Widodo itu harus dilanjutkan dan dilakukan lompatan-lompatan yang jauh agar kita bisa lebih baik dan tidak terjebak pada jebakan ekonomi menengah begitu, Mbak. Oke, sekarang saya ingin ke Mas Nara. Mas Nara, bagaimana ini? Persiapannya seperti apa? Dari tim support data apa saja? Karena ini merupakan tema yang cukup berat ya, ekonomi ya. Ya, memang tema untuk tanggal 22 itu nggak biasa ya. Ya. Tentang ekonomi, tentu nanti pasti akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi, itu pasti. Hari ini Mas Muhaimin, Cak Muhaimin, berkumpul dengan seluruh tim di Hotel Area Duta sejak tadi pagi sampai maghrib tadi. Salah satunya juga membahas tentang persiapan besok tanggal 22. Dan tadi saya bisikkan kepada beliau, selain tema-tema dan persiapan material, kami juga membocorkan besok ada perubahan di situasi secara teknis. Mbak Caca udah tahu perubahannya apa? Mungkin belum. Jadi mulai besok ada podium. Oh ya, sudah tahu, sudah tahu. Sudah ya? Iya. Jadi rupanya banyak usul, rasanya kalau dialog tanpa podium kurang nyaman ya. Akhirnya mulai besok ada podium sampai debat kelima.
Jadi seluruh tema, seluruh materi yang akan dibahas besok seluruhnya udah siap sejak lama sebenarnya Mas Muhaimin, karena beliau ya sudah 3 kali di DPR RI, saya kira itu sudah di luar kepala semuanya. Apalagi beliau bekas Menteri Tenaga Kerja, saya kira hal-hal yang dibahas besok itu tidak akan menjadi kendala untuk Pak Muhaimin. Dan hari ini berkumpul seluruh tim termasuk tim debat sudah berkumpul untuk persiapan besok malam itu. Tidak ada masalah yang nggak berat, meskipun temanya berat, tapi tidak ada masalah yang nggak berat. Pasalnya kita memiliki data bahwa memang yang ditunggu itu sebenarnya bukan Mas Muhaimin sebenarnya. Yang ditunggu besok itu adalah pertemuan antara Gibran dengan Pak Mahfud MD. Kenapa? Ya itulah, baik. itu rata-rata nggak menunggu Pak Muhaimin itu. Jadi kita anggap enteng aja, karena debat-debat seperti biasa. Jadi mungkin besok itu nggak menarik hati itu Pak Muhaimin, nggak dilihat itu. Mereka menunggu Pak Mahfud ketemu Pak Gibran. Oke, Mas Rinto seperti apa? Pak Mahfud sudah hatam lah soal hukum, tapi ekonomi nih bagaimana tim mempersiapkan? Ya, seringkali kita terjebak ya bahwa Pak Mahfud itu seorang pendekar hukum ya. Tetapi kita jangan lupa bahwa Pak Mahfud itu karirnya itu diawali juga dari eksekutif. Ketika menjadi Menteri Pertahanan pada waktu zaman Pak Gus Dur, lalu kemudian pernah di legislatif juga, dan beliau tahu persis terkait dengan dinamika yang terjadi di legislatif, lalu kemudian di judikatif ketika menjadi ketua MK juga beririsan tugas-tugasnya itu beririsan dengan terkait dengan ekonomi. Perlu kami sampaikan bahwa di zaman Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam ada banyak kasus-kasus yang diungkap oleh beliau sehingga menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Bahkan ada beberapa yang belum selesai seperti kasus sawit Darmadi di Riau dan beberapa kasus-kasus termasuk Asabri juga menjadi concern Pak Mahfud ketika itu. Nah, ini kan persoalan yang timbul yang merembet kepada kasus-kasus ekonomi. Jadi ketika kita berbicara soal ekonomi, kita jangan lupakan bahwa soal ekonomi itu selalu beriringan dengan regulasi atau terkait dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan. Nah, Pak Mahfud itu punya pengalaman sangat luas terkait 3 hal ini, mulai dari judikatif, legislatif, dan eksekutif. Sehingga kemampuan Pak Mahfud ini bagi kami tidak perlu kami ragukan lagi, karena beliau tahu persis dalamannya bagaimana mengeksekusi, bagaimana memitigasi, bagaimana juga mencegah dan juga melindungi terkait terutama pertumbuhan ekonomi, investasi ke depan. Itu yang akan dilakukan oleh Pak Mahfud. Oke, sekarang saya minta Mas Nyarwi untuk memberikan tanggapan. Temanya berat, tapi sebenarnya masyarakat itu menunggu esensi tema atau memang performa dari masing-masing. Gibran terutama, ada Mahfud MD, bahkan juga Caimin. Ya jelas, di luar pertanyaanmu yang paling penting masyarakat itu menunggu kejutan, Cak. Oke. Nah, kejutan ini datangnya dari mana kan gitu, dan dari siapa kan gitu. Contoh, dan dari apa juga. Contoh begini, kalau dari mana, itu kan orang sering bicarakan di banyak sosial media misalnya ya. Itu nanya, kira-kira performa Mas Gibran bagaimana kan gitu. Nah itu juga ditunggu, apakah luar biasa atau mungkin ada berapa blunder. Kayak misalnya slip tang, kayak dulu-dulu itu juga begitu. Itu juga akan menjadi perhatian. Terus yang kedua, yang tadi kamu tanyakan soal performa. Ya, kemampuan misalnya, penguasaan materi. Ya, dari para cawapres ini, Pak Mahfud, tadi misalnya loh, Pak Mahfud bidangnya hukum, kira-kira bagaimana dengan tema ini kan masyarakat menunggu juga gitu loh, Caimin juga gitu kan gitu. Nah, saya kira mereka juga menunggu performa, kemampuan gitu ya, menjawab pertanyaan panelis, kemampuan menyampaikan gagasan, atau bahkan mungkin ada ide-ide baru apa yang mengejutkan. Jangan-jangan yang dimunculkan misalnya di mata kelas menengah atas ya, ini idenya nggak ada yang baru nih soal ekonomi digital, kreatif gitu ya. Kalau misalnya ada hal yang luar biasa, termasuk misalnya bisa memberikan harapan ya, bahwa pertumbuhan ekonomi kita ke depan akan misalnya luar biasa berkembang dengan basis misalnya platform digital, misalnya begitu. Atau mungkin juga ini diintegrasikan dengan pola-pola perlindungan penegakan hukum, tadi misalnya Bung Rinto ya, seperti itu. Atau misalnya ekonomi yang bisa dinikmati dan tidak ada kesenjangan, misalnya begitu. Jadi hal-hal yang terkait dengan ini, Cak, ini yang saya kira masyarakat juga menunggu gitu. Termasuk menunggu keberanian nih. Baik. Para cawapres misalnya menyampaikan paradigma ekonominya, ya. Misalnya contoh, ini loh Anies nomik, ini loh Ganjar nomik.
ini loh misalnya Prabowonomik ya. Nah itu kalau misalnya disampaikan dengan meyakinkan, itu saya kira akan ditunggu-tunggu, Cak. Oke, baik. Ada yang mengatakan bahwa dalam debat selain performa adalah terkadang itu netizen Indonesia juga ya nakal ya, menunggu blunder. Menunggu blunder dari pasangan cawapres. Mengingat di sini Mas Nahra mengatakan nanti ditanggapi oleh Bang Daniel. Yang ditunggu-tunggu ini performa Gibran ini sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sebelumnya kita simak terlebih dahulu pemirsa ini profil dari masing-masing cawapres yang akan berdebat besok. Ini Muhaimin Iskandar punya karir yang mentereng pemirsa dalam bidang perpolitikan. Sekarang kita akan lihat lagi kelahiran Jombang tahun 66. Ini dia riwayat pendidikan atau CV dari beliau pemirsa, Magister Komunikasi UI. Wah, ini kalau sudah Magister Komunikasi, kemampuan komunikasinya harusnya mumpuni. Selain itu juga pemirsa ini punya jabatan yang cukup mentereng, ketua umum partai di sini, bahkan sekjen juga, menjadi menteri tahun 2009-2014, wakil ketua DPR dengan harta kekayaan seperti ini. Apakah ini indikator Anda untuk nanti memilih capres-cawapres dengan kekayaan yang seperti kami tampilkan? Itu terserah dengan Anda yang memutuskan. Sekarang kita lihat untuk capres berikutnya, ini Gibran Rakabuming Raka, Solo, kelahiran Solo tahun 87. Wah, ini saya lebih tua ini daripada Gibran ini ya. Dengan pendidikan seperti ini, wah, kuliah di luar negeri. Dan pastinya ini meraih gelar yang cukup baik ya, dengan karirnya juga punya perusahaan kuliner, markobar, bahkan juga menjadi kepala daerah wali kota Solo, pemirsa. Dengan harta kekayaan, ini dia, saya tampilkan kepada Anda. Ya, sekarang kita lihat cawapres berikutnya. Wah, ini masih ada ya, dengan harta kekayaan yang seperti saya tampilkan. Sekarang kita lihat cawapres berikutnya, Mahfud MD. Kelahiran Sampang tahun 57 dengan riwayat pendidikan ini paling panjang sebenarnya dari riwayat pendidikan ya, karena meraih gelar Doktor Ilmu Hukum Tata Negara. Tapi apakah ini nanti menjadi indikator keberhasilan dalam debat? Kita tidak tahu. Nanti kita tunggu saja esok. Karirnya di bidang politik ini juga cukup panjang, pernah menjadi ketua Balek, bahkan ketua MK, menjadi Menko Polhukam sampai dengan saat ini pemirsa. Dengan harta kekayaan saya tampilkan kepada Anda. Ya pemirsa, sudah 3 ya cawapres yang sudah saya hadirkan profilnya, mulai dari riwayat pendidikan, karir, bahkan juga harta kekayaan. Saya ingin ke Bang Daniel terlebih dahulu. Bang Daniel, apa tanggapan Bang Daniel ketika di sini Mas Mustafa Nahra mengatakan ini supaya debat cawapres yang penting ini Gibran ini. Tapi ini bisa menjadi dua mata pisau juga ya, bahwa kalau salah Gibran, wah ini ditunggu-tunggu ini blundernya. Mungkin seperti itu, Bang Daniel. Ya, Mbak Caca, beberapa bulan ini kan kita dipertontonkan dengan ramainya sikap meremehkan, menghina, menyinyiri Mas Gibran ya, di sosial media, di media elektronik, di media cetak. Itu rame yang mencibir, meremehkan, dan bagi anak muda itu bahkan bagi Mas Gibran itu kalau secara psikologi ada yang disebut underdog mentality. Artinya ketika diremehkan, ketika dinyinyiri, ada semangat untuk membuktikan kapasitas dan kompetensi. Dan anak-anak muda hari ini itu punya mental seperti itu banyak sekali. Milenial segala macam, ketika mereka direndahkan, diremehkan, yang tadi saya sebutkan dengan istilah underdog mentality, itu kemudian menjadikan energi bagi mereka untuk melakukan pembuktian. Dan Mas Gibran adalah salah satu anak muda yang punya karakteristik serupa.
Saya mau katakan apa? Apalagi tema debat besok itu sangat engage dengan apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh Mas Gibran sebagai wali kota di satu sisi, di sisi lain sebagai pengusaha. Dan usaha-usaha yang dirintis itu dekat dengan usaha UMKM dan dunia usaha kreatif, ekonomi kreatif. Dan tentu ini adalah model bisnis, model kegiatan ekonomi masa depan. Dan tentu yang akan ditawarkan oleh Mas Gibran adalah perspektif-perspektif ekonomi masa depan. Misalnya ekonomi hijau, misalnya ekonomi biru, misalnya ekonomi kreatif dan sebagainya. Dan termasuk bagaimana kemudian mendorong pengelolaan APBN yang lebih maju, yang lebih berkemajuan, kira-kira begitu, Mbak Caca. Baik. Mas Nahra, jangan diremehkan dong. Wah, ini biasanya kalau diremehkan mungkin jadi lebih memacu semangat. Sebenarnya bukan meremehkan. Oke. Ini kan sejarah panjang Mas Gibran kan, bukan meremehkan, tapi nggak usah kita ceritakan lagi ya. Kita lupakan soal MKMK. Ini kan soal hubungan antara Pak Gibran dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud kan menterinya Pak Jokowi, sedangkan Gibran anaknya itu adalah bapaknya adalah Pak Jokowi. Bayangin coba, nanti apakah berani Gibran berdebat atau Mahfud berani berdebat dengan Gibran, sementara bapaknya Gibran adalah bos gua gitu kan, kira-kira gitu lah. Jadi memang ini ditunggu masyarakat itu. Nanti kira-kira seperti apa ya? Ini kan yang ditunggu-tunggu sama netizen kan seperti itu. Lihat sifatnya Mahfud menghadapi anak bosnya seperti apa, atau lihat cara Gibran mendebat si Mahfud seperti apa, karena seperti ada kikuk bahasa Jawanya. Jadi bukan merendahkan, ini fenomena biasa. Bahwa salah satu keunikan debat itu bukan soal dia menguasai materi atau tidak, tapi bagaimana cara dia menampilkan diri secara psikis ya, secara secara kognitif. Ketika mereka berhadapan. Saya sudah menangkap. Kayak gitu. Ya, Mas Rinto, Pak Mahfud berani nggak? Ini anak presiden loh. Seperti itulah sederhananya ya. Kalau yang namanya kontestasi ya, Pak Mahfud itu punya mental, beliau itu sangat menghargai lawan bicara ya. Apakah dia tua, sebaya atau anak-anak, beliau sangat mendengar sekali dan menghargai lawan bicaranya. Pak Mahfud tidak akan di medsos nih sudah panas nih, seolah-olah ini dibentur-benturin kan. Pak Mahfud akan Gibran ini akan disayur sama Prof Mahfud, tetapi tidak demikian, tidak akan demikian, karena Prof Mahfud akan lebih menganggap setara lawan bicaranya. Prof Mahfud akan lebih fokus kepada penyampaian terkait dengan pembukaan 17 juta lapangan pekerjaan, satu keluarga miskin satu sarjana, ya kan, lalu kemudian KTP Sakti dan internet gratis, itu beliau akan lebih fokus ke sana. Karena apa? Program-program unggulan nilai akan disampaikan oleh Pak Mahfud merespon terkait dengan isu debat yang akan dilakukan besok, seperti itu. Oke, itu nanti saya minta Mas Nyarwi menanggapi sesaat lagi. Sekiranya ini faktor X nanti mempengaruhi tidak groginya, emosinya, sungkannya. Sesaat lagi Mas Nyarwi di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya ke narasumber saya, kita lihat bahwa KPU menjelaskan format debat Cawapres pemilu besok yang digelar. Ketua KPU menjelaskan format debat kedua ini sama dengan format debat calon presiden yang pertama, yakni debat calon wakil presiden diselenggarakan di JCC, akan ada 11 panelis dan juga 2 moderator. Temanya ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBD, APBN, infrastruktur dan juga perkotaan. Dan juga informasi yang terbaru, ada podium dan boleh mencatat ya kalau tidak salah ya. Nggak apa-apa lah ya, tapi apakah ini kemudian mengurangi esensi dari debat? Dan juga Mas Nyarwi, sebenarnya dalam debat itu kan juga ditunggu-tunggu adalah gimmick yang keluar. Emosi, ekspresi, marah, tidak, kesel, tidak, senyumannya ini seperti apa Mas Nyarwi? Ya, debat ini kan seperti debat-debat sebelumnya ya, Cak. Ini kan disiarkan langsung oleh televisi. Dan medium yang paling utama itu kan bahasa-bahasa visual ya. Ekspresi ya, performa. Dan tentu saja termasuk narasi dan intonasi ya dari para capres-cawapres. Kalau nanti berarti cawapres kan gitu. Nah apalagi di era media sosial ya hari ini gitu, medium ini kan menjadi hal yang biasa di mata pemilih. Jadi kalau
memilih akrab dengan konten-konten yang misalnya kayak tadi disebut gimmick, maka itu yang ditunggu kan gitu. Tetapi juga ada juga pasti pemilih yang sangat concern dengan kata-kata ya, concern dengan pilihan kata, diksi ya, bahkan mungkin bentuk-bentuk inovasi kebijakan atau bahkan istilah-istilah yang penting ya dalam regulasi misalnya begitu. Tapi berapa persen sih yang tertarik itu kan gitu. Biasanya yang tertarik ya tentu saja karena ini debat bukan untuk pengambil kebijakan tapi debat untuk semua masyarakat. Saya yakin ya masing-masing cawapres nantinya akan berusaha memilih diksi atau kata-kata yang mudah dipahami. Bayangkan kita sehari-hari ya kalau dihadapkan pada isu pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, investasi, perdagangan, ada banyak istilah akademik tuh yang luar biasa susah kalau bagi orang awam. Nah tentu kalau mau dieksplorasi lebih baik para cawapres nantinya saya kira akan mudah dengan analogi-analogi yang bisa dipahami atau metafor lah yang bisa dipahami oleh masyarakat luas. Tetapi saya kira masyarakat itu tentu ya yang pertama yang dilihat adalah seberapa misalnya para cawapres ini menarik dan impresif menurut kacamata dan mata mereka ya. Makanya itu di sini saya lihat nanti ya saya kira akan lebih penting bagi cawapres untuk menjaga performanya dulu ya. Performa visual gitu, stylenya gitu, yang mudah dipahami, dikenal dan impresi, punya impresi itu yang pertama. Yang kedua, baru menyampaikan ide-idenya ini dengan istilah yang mungkin menarik dan lebih mudah dipahami. Ya, misalnya contoh ekonomi digital, biru, kreatif, masyarakat saya kira itu bahasa-bahasa di textbook itu ekonomi biru, green economy dan seterusnya. Masyarakat itu pasti akan mikir. Tapi biasanya kalau bisa dijelaskan dengan yang menarik ya walaupun dengan istilah yang imajinatif kayak tadi dibilang tol laut, tol langit. Itu kan kita nggak tahu tol langit, tol laut apa misalnya. Nah, tapi kalau dijelaskan saya kira juga masyarakat akan punya daya tarik istilah-istilah seperti itu, Cak. Oke, sekarang mungkin saya ke Mas Nahra terlebih dahulu. Kalau katanya nanti debat itu adalah head to head antara Gibran dan juga Pak Mahfud. Tenggelam dong Caimin, mengingat yang ekspresif itu justru ditunggu-tunggu. Orang akan memilih dari seberapa eksis dalam debat dan diingat. Ini bagaimana? Jangan salah, di tim Amin itu posisi wapres nantinya. Mudah-mudahan Pak Anies jadi presiden, kemudian Caimin jadi wapresnya. Itu akan diistimewakan. Tidak seperti yang rezim sekarang. Jadi wakil presiden hanya ban serep, hanya disuruh meresmikan, berdoa, bahkan orang anggap itu cuman apa ya, pupuk bawang, nggak begitu. Jadi memang Muhaimin itu sekarang di-create menjadi tokoh yang memang cerdas, memang dipersiapkan beneran untuk menjadi cawapres beneran, bukan hanya ban serep. Itulah konsepnya Pak Anies. Jadi Pak Anies presiden memang betul Caimin menjadi cawapres betulan, bukan hanya untuk cadangan, untuk patut-patutan, nggak begitu. Nanti lihat besok pas jadi kejutannya Pak Caimin itu adalah ini mirip juga dengan Mas Anies. Semuanya akan teratur dengan baik itu bahasanya, datanya, cara menyampaikan itu nanti akan mirip-mirip dan ada yang kekhususan daripada Caimin apa? Dia orang santri, kemudian dia orang komunikasi, tentu akan berbeda nuansanya dan itu akan menjadi sesuatu yang nilai lebih seperti itu. Bang Daniel, ekspresi ini akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam debat cawapres. Mengingat Mas Rinto mengatakan di sini ada juga yang beranggapan debat besok itu ajang Gibran disayur oleh Prof Mahfud. Ini bagaimana? Bang Daniel, audionya belum terdengar. Bang Daniel, masih belum terdengar, nanti saya akan tanyakan ya sesaat lagi. Tapi mungkin saya juga akan menanyakan hal yang sama kepada Bang Rinto. Kalau terlihat begitu mendominansi, masyarakat Indonesia ini kadang kalau terlalu dominan juga nggak suka. Ini bagaimana? Ya, Prof Mahfud ini dia kan seorang akademisi ya. Seorang akademisi itu dia sudah menjadi akademisi, jadi dosen itu udah berpuluh-puluh tahun ya. Dan beliau itu berinteraksi dengan orang-orang muda loh, jangan salah. Jadi ketika berdiskusi dengan berdebat dengan Gibran, saya rasa itu akan menjadi dua arus perdebatan diskusi yang menarik ya. Karena yang namanya dosen ya, pengalaman sebagai dosen, beliau pasti akan mentransfer apa pengalaman beliau, apa pengetahuan beliau. Dan jangan lupa juga bahwa ketika masih ada Indonesia Lawyer Club, ketika Prof Mahfud itu menjadi seorang narasumber, itu
ada ketertarikan karena Prof Mahfud dengan gamblang, dengan namanya artikulasi yang sangat jelas ketika menjelaskan sebuah regulasi atau aturan, dan orang-orang di bawah pun paham soal itu. Dan saya rasa dengan sikap humble-nya Pak Mahfud, Prof Mahfud tidak akan mendominasi pembicaraan, dan pasti dia akan menyetarakan bahwa ada sifat kesan egaliter antara Prof Mahfud dengan Mas Gibran. Oke, dari omongannya Mas Rinto sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi ada anggapan juga di sini Bang Daniel bahwa ajang ini head to head antara Gibran dan juga Prof Mahfud. Disayur dengan profesor, seperti apa Bang Daniel? Iya, masih mohon maaf ya pemirsa, bukan saya tidak memberikan kesempatan untuk Bang Daniel untuk menjawab, tapi memang sedikit bermasalah dengan audio. Saya akan tanyakan deh kepada Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, sebenarnya keberhasilan dalam sebuah debat itu ketika ada seseorang yang diintimidasi, kalah dalam segi kemampuan, tapi ternyata udah tersambung, saya tanyakannya. Oke Bang Daniel, sudah jelas tadi pertanyaan saya, boleh silakan dijawab Bang Daniel. Halo. Bang Daniel, ya silakan. Kita sudah dengar suaranya dengan jelas. Oh iya. Baik, jadi yang jelas Mbak Caca, Mas Gibran tentu dalam posisi anak muda yang pasti paham betul hal-hal yang sifatnya teknis. Jadi anak-anak muda sekarang itu paham betul bahwasannya kita butuh hal-hal yang praktikal terkait dengan ekonomi, terkait dengan isu-isu pajak misalnya, isu-isu ekonomi kreatif dan sebagainya. Nah tentu Mas Gibran tadi saya sebutkan akan tampil otentik dan tidak menggurui dan cenderung persuasif, mengajak. Jadi ini bagaimana kegiatan ekonomi kita di masa depan itu menjadi lebih baik dengan cara-cara tadi saya sebutkan. Mas Gibran akan menyampaikan hal-hal yang praktis dan menghormati lawan bicara, dalam hal ini tentu Pak Mahfud dan Gus Muhaimin, karena paling penting bagi kami, bagi Pak Prabowo, Mas Gibran, gagasan itu bisa disampaikan kepada publik, itu pertama. Kemudian kedua, saling menghormati satu dengan lainnya sebagai etika dalam adu gagasan. Nah itu tentu dijaga betul oleh Mas Gibran tanpa perlu menegasikan antara satu dengan lainnya, karena publik ingin melihat bagaimana adu gagasan itu bisa menjadi transfer pengetahuan, transfer ide yang terbaik, dan itu yang dijual kepada masyarakat, dan Mas Gibran akan melakukan itu secara maksimal, Mbak Caca. Baik, nanti saya akan tanya pertanyaan yang tadi sudah saya tanyakan kepada Mas Nyarwi ya, bahwa masyarakat Indonesia kan suka kasihan gitu ya, kalau mau dominasi juga nggak bagus, tapi kalah dalam berdebat, kurang kemampuan juga nggak baik, karena yang dipilih adalah orang nomor 1 dan nomor 2 dari Republik kita. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Nyarwi, sebenarnya cara penyampaian cawapres yang paling diinginkan oleh masyarakat itu seperti apa sih? Yang tegas, yang galak, ataukah yang santun, banyak senyum, atau seperti apa? Yang jelas masyarakat tuh nggak homogen ya, Cak ya. Masyarakat macam-macam. Tapi biasanya ada standar tertentu lah yang diterima ya. Ramah, murah senyum itu kan tercermin di banyak data survei juga saya lihat ya. Tapi biasanya kalau cuma ramah, murah, tersenyum, enak dilihat, itu semua orang bisa aja menampilkan dirinya begitu. Nah biasanya ada segmen tertentu itu yang pengen karakter yang menonjol ya. Misalnya contoh kompeten gitu ya. Orang kan pengen capres saya atau cawapres saya ini mampu nggak kira-kira kan gitu. Terus yang kedua pengetahuannya memadai. Kalau ditanya misalnya loh ini memadai nggak pengetahuannya, mau belajar nggak misalnya begitu. Atau yang ketiga juga misalnya sosok ini gitu ya, itu nggak membosankan. Artinya gini, kalau orang berbicara gitu, kemudian terkesan bosankan kan nggak menarik. Dia akan nggak tertarik pada apa yang dibicarakan. Makanya juga harus menarik kan gitu. Nah,
Daya tarik ini yang saya kira para cawapres itu termasuk capres nantinya itu bisa mengeksplorasi dirinya. Apa sih yang menarik dari diri saya di mata pemilih? Ya. Nah itu yang kemudian penampilan dalam debat itu juga kemudian harus ditampilkan menurut saya. Baik. Dan diantisipasi mana yang orang tidak suka gitu ya. Kan biasanya juga ada tuh kalau misalnya tidak suka gini. Tapi satu lagi Cak, ini kan menyeimbangkan antara apa yang diinginkan disampaikan dengan apa yang diharapkan oleh pemilih. Ini nggak gampang. Karena bukan hanya pesan, sebenarnya yang penting dalam debat, tapi kesan. Kesan itu adalah, karena ujung dari pemilu kan dipilih kan gitu. Nah itu ujungnya ada di kesan, kira-kira gitu. Ya, masing-masing sekarang saya mau tanya ini ya. Mas Daniel, singkat saja 1 menit. Ini apa yang kemudian persiapan untuk Mas Gibran? Mengingat Mas Gibran ini juga orangnya irit bicara juga ya. Apa disuruh mungkin lebih banyak bicara, lebih banyak senyum, seperti apa? Seperti apa? Yang jelas Mas Gibran akan tampil otentik, genuine. Harus begitu tanpa perlu banyak berpura-pura. Apa yang selama ini sudah dikerjakan, apa yang akan dikerjakan bersama dengan Pak Prabowo itu address ke publik, disampaikan ke publik secara keseluruhan. Dan tentu dengan bahasa-bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami. Kenapa? Karena tentu publik suka dengan hal yang praktikal. Jadi kita akan dorong terus Mas Gibran sebagaimana beliau adanya. Beliau kita kenal sebagai man of action sama dengan Pak Prabowo, dan tentu itu yang akan diperkuat oleh Mas Gibran pada saat debat nanti. Dan tentu Mas Gibran akan tetap menjaga etika dalam debat, tidak perlu menegasikan lawan bicara, kemudian memastikan adu gagasan ini disampaikan seseru mungkin dan masyarakat tercerahkan dan punya semangat yang berkemajuan di kemudian hari. Baik, kalau Mas seperti apa ini? Pak Mahfud ini orangnya tegas juga ya, Pak Rizky bilang, Pak santai sedikit atau bagaimana? Harus dibedakan ya, Pak Mahfud itu kalau berhadapan dengan anggota DPR RI, beliau akan tegas karena ada hal yang diperjuangkan. Tetapi sebenarnya Pak Mahfud itu orangnya kalem sebenarnya. Ketika kita berbicara, beliau akan menunjukkan keluar karakternya bahwa beliau ini kalem dan sangat simpatik dengan orang lain. Ketika kita berbicara pelan gitu, beliau akan merespon dengan baik, dan tentunya yang didukung dari Pak Mahfud ini adalah kemampuan pengalamannya, penguasaan dia terhadap materi, itu yang memudahkan beliau ini untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan pada saat debat besok itu. Jadi itu yang perlu diingat, bahwa Pak Mahfud itu juga tidak akan meremehkan lawan bicaranya, justru dia akan menganggap setara setiap orang berbicara dengan dia. Dalam kapasitas perdebatan ini pun hal yang sama akan dilakukan oleh Pak Mahfud. Oke, kalau dari Mas Nara seperti apa? Mengingat magnetnya ini Gibran dan juga Prof Mahfud, supaya menarik ini Caimin apa? Banyak senyum kah atau seperti apa? Caimin itu memang karakternya udah diketahui publik, maupun Caimin maupun Mas Anies modelnya sama persis, murah senyum. Apa dia ini latar santri ya? Latar santri itu ketika mereka di pesantren diajari berbagai bahasa dunia, diajari adab yang tinggi. Artinya dalam praktek dalam debat itu tidak mungkin ya, meskipun nanti ada humor itu biasa Pak Caimin itu, karena dia di latar belakangnya NU. Jadi meskipun nanti ada guyon, ada humor, itu dalam rangka adalah mencarikan suasana. Ini ciri khas Caimin, dan ini sangat jauh dengan Pak Anies. Kalau Pak Anies kan banyak masalah, malah Pak Anies itu ketinggian. Karena mungkin saking pinternya bahasanya kadang-kadang terlalu tinggi, tolong di downgrade ya. Caimin ini udah kebiasaan sehari, memang seperti itu ya, bahasa masyarakat. Artinya sudah beliau kuasai, apalagi beliau dokter komunikasi ya, artinya itu nggak ada problem untuk soal performance. Ya insya Allah nanti paling bagus, paling performanya enak, paling enak diterima, dan paling lancar itu insya Allah Caimin. Oke, singkat saja di sini Mas Nyarwi, apa sih yang harus diantisipasi oleh mereka dari masing-masing cawapres? Ya, yang blunder yang bisa merugikan tentunya masing-masing, itu satu. Terus yang kedua adalah ketidakmenguasai materi gitu, atau bahkan mungkin tidak mampu gitu meyakinkan mengcounter ya dari serangan-serangan. Karena ini kan debat ya, debat tuh harus paling nggak imbang lah ya, karena publik tidak ingin juga, atau bahkan tidak bisa mengendalikan diri, terlalu dominan tadi yang kamu bilang ya. Jadi ada yang saya kira tidak terlalu senang gitu melihat debat tuh kok tidak imbang. Saya kira tentu para capres ini bisa menjaga ritme ya. Bagaimana debat ini menarik gitu, tetapi ya tetap jangan hanya full gimmick ya, tetapi full ide yang
menjegarkan dan mencerahkan gitu. Kira-kira gitu. Kita tunggu ya pemirsa ya, besok menjadi debat perdana untuk Cawapres Gibran, Mahfud MD, bahkan juga Caimin akan beradu gagasan. Bahkan ada segmentasi berinteraksi nih. Kita sudah tidak sabar untuk melihat masing-masing performanya. Sesaat lagi rekan saya Ken Ane sudah siap dengan informasi. Ken, ada informasi apa saat lagi? Ya, tadi sudah membahas soal momen penting yang akan kita nantikan esok hari, debat Cawapres pemirsa. Tapi usai jeda saya akan mengajak Anda untuk melihat informasi mengenai aksi brutal seorang oknum ajudan Bupati Kutai Barat, Kalimantan Timur yang menganiaya seorang sopir truk angkutan CPO di Jalan Trans Kalimantan, Poros Kutai Barat. Saat lagi informasinya. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, viral beredar video aksi brutal seorang oknum ajudan Bupati Kutai Barat, Kalimantan Timur yang menganiaya seorang sopir truk angkutan CPO di Jalan Trans Kalimantan Poros Kutai Barat hingga babak belur. Aksi penganiayaan tersebut disaksikan langsung oleh sang bupati di lokasi kejadian. Dan beginilah pemirsa detik-detik aksi koboi seorang oknum ajudan Bupati Kutai Barat dengan brutalnya menganiaya seorang sopir truk pengangkut minyak kelapa sawit. Dalam video tersebut, sang ajudan dengan emosi turun dari mobil bupati, langsung menghampiri sopir truk dan menarik turun dari mobil hingga menganiaya sopir dengan beberapa kali tendangan di wajah dan dada sopir. Tak lama berselang, Bupati Kutai Barat dengan menggunakan baju merah lengan panjang dengan ikat kepala ikut menyaksikan aksi brutal sang ajudan yang menganiaya sopir truk naas tersebut. Sopir truk yang babak belur dan tak kuasa melawan berhasil dilerai oleh warga dan Bupati ikut menarik sang ajudan kembali ke mobilnya. Dan kita sudah tersambung pemirsa dengan Bupati Kutai Barat, ada Bapak F. Ekyapan. Selamat malam Pak Bupati. Ya, selamat malam Mbak. Oke, Pak Bupati, sebenarnya kronologi peristiwanya seperti apa? Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam. Tentu ya peristiwa itu sesungguhnya tidak bisa terjadi seperti itu, dan kalau mereka melihat ya sepotong-sepotong, memang tidak melihat peristiwa yang utuh, memang banyak yang kemudian miring. Jadi saya menjelaskan ya kronologisnya peristiwa itu. Ketika saya pulang dari Kecamatan Jepang itu sore jam 5, ya, itu kita ketemu truk CPO, ya, 5 truk, ya, konvoy. Jadi waktu itu banyak sekali kendaraan-kendaraan umum, kendaraan masyarakat juga dari belakang. Nah, kita waktu itu minta jalan, kita klakson, kita di lampu. Jadi yang paling belakang kasih kita, yang nomor 5 kasih kita jalan, bisa masuk. Habis itu kita minta lagi bisa kasih jalan untuk truk CPO yang nomor 4, dia kasih jalan. Habis itu truk nomor 2, nomor 3, ya, juga kami minta jalan, dia kasih jalan. Nah, ternyata sudah truk yang kedua dan yang ke-1 ini tidak mau kasih jalan. Jadi kita ini ngelakson, kita di lampu, ya, sampai juga tangan ajudan keluar melambaikan tangan, ya, supaya bisa kasih jalan. Karena kendaraan umum masyarakat ini sudah panjang betul, ya, antriannya sudah panjang betul. Baik. Tetapi waktu itu tetap tidak kasih jalan. Nah, ternyata sudah sampai jalan yang lurus, ya, kita mencoba mendahului, lalu dari depan ada bis, ya, bis perusahaan, ya, dari depan. Kami mau masuk ke kiri, tapi tetap tidak dikasih jalan. Akhirnya bis itu stop dan keluar dari jalan, badan jalan,
Nah itu kami pas mau masuk, tetap CPO tidak mau kasih jalan. Hampir kami kecelakaan. Itu sudah sedikit betul kecelakaan. Nah hingga di situ ya geser itu berapa meter, kita suruh dia stop, lalu ajudan saya mundur dia. Kenapa kita kasih jalan, kami sudah minta jalan yang baik, kenapa? Nah akhirnya bertengkar antara mulut. Nah bertengkar antara mulut, akhirnya ajudan saya turun. Ya turun, akhirnya emosi. Inilah pengumpulan itu. Lalu saya turun. Ya dari mobil, Pak Bupati. Terus orang dari bis itu juga turun melarai. Oke, Ya, Pak Bupati, melarai. sempatkah mencegah, Ya. Pak? Sempatkah mencegah aksi koboi ajudan Bapak sendiri pada saat itu untuk melakukan hal tersebut? Iya, saya melarang sudah dari mobil sudah sabar aja, sabar, tapi karena dia ini merasa dia supir ini tetap mereka bertengkar kata-kata, ya akhirnya disitulah emosi. Jadilah pemukulan. Saya turun melarai mereka dan ada salah satu perusahaan turun melarai ya saya lihat juga ini bisa saya amankan, bisa saya redam di dalam mobil. Nah, tapi ada kendaraan-kendaraan lain masyarakat kendaraan ini. Nah mereka itu juga ikut emosi. Nah saya larang mereka dan saya bawa langsung ajudan untuk mengamankan ajudan bawa untuk pergi, sehingga masyarakat melihat saya sudah pergi. Nah, saya melarang mereka tadi, mereka akhirnya tidak juga ikut emosi. Oke, baik Pak Bupati. Karena kalau saya di situ masyarakat pasti emosi lagi. Oke, Pak Bupati, dengan adanya peristiwa ini, kemudian sanksi seperti apa yang diberikan kepada ajudan Bapak sendiri, karena tindakannya ini juga sudah termasuk penganiayaan, Pak? Nah, kita sudah melakukan, ya ada secara adat, ya kita ada tepung tawar dan kita denda adat, ya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Kutai Barat. Ya sudah berdamai, sudah buat perjanjian dan saling memaafkan, ya saling memaafkan, dan ternyata yang lebih ini lagi mengagetkan, ternyata si supir ini satu daerah sama mertua ajudan ini. Nah, jadi akhirnya ada hubungan pacar dan hubungan keluarga. Oke, tapi yang jelas sudah diberikan sanksi ya Pak? Ya. Yang jelas sudah diberikan sanksi kepada ajudan Bapak atas peristiwa ini? Ya, sanksi sudah. Oke. Sanksi adat kita, ya. Baik. Ya, sesuai kearifan lokal. Baik. Kita buat sanksi adatnya, dan mereka sudah berdamai, berpelukan, bahkan seangkat saudara. Oke, ya. Baik Pak Bupati. Baik, terima kasih. Bahkan juga kita juga suruh mereka bawa ke rumah sakit, kita periksa, ya takut ada apa-apa, turun berobat, ya. Oke. Kita turun berobat. Baik. Berarti sudah berakhir dengan damai antara kedua belah pihak dan tentu kita berharap tidak kembali terjadi peristiwa seperti ini. Terima kasih Pak F. Ekyapan, Bupati Kutai Barat sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Pak. Oke, selamat malam. Ya, pemirsa, Satreskrim Polsek Kelapa Gading menggerebek praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku membuang janin yang berhasil diaborsi ke dalam kloset kamar mandi untuk menghilangkan jejak. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan 2 orang perempuan sebagai tersangka, serta seorang pasien yang sedang melakukan aborsi dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati oleh petugas. Namun naas, janin tersebut tidak terselamatkan. 2 buah janin lainnya ditemukan di sebuah lemari dan saluran pembuangan tower apartemen. Pelaku membuang janin yang berhasil diaborsi ke kloset kamar mandi untuk menghilangkan jejak. Polisi masih terus melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait dengan praktik aborsi ilegal ini.
Baik, ini berawal dari laporan masyarakat pada tanggal 14 Desember 2023 kepada Polsek Kelapa Gading. Lalu Polsek Kelapa Gading menindaklanjuti dan melakukan pengungkapan aborsi ilegal di sebuah unit kamar di salah satu apartemen di wilayah Kelapa Gading. Dan dari situ kemudian dilakukan pengamanan terhadap 5 orang, ditetapkan tersangka 5 orang, dan 2 diantaranya kita lakukan penahanan. Yaitu atas nama D, seorang perempuan, dan atas nama OIS, itu juga seorang perempuan. D ini berperan sebagai orang yang melakukan aborsi ilegal, dan dia tidak mempunyai kapasitas medis, tidak punya latar belakang medis, dan tidak punya izin praktek kesehatan. 4 orang yang merupakan satu keluarga di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Begitu sadisnya, 1 jenazah dimasukkan dalam septic tank dan 1 jenazah ditemukan di semak belukar dengan penuh luka. Penemuan 4 jenazah yang masih satu keluarga pada Rabu petang membuat gempar warga. Kondisi keempat jenazah ini sudah mulai membusuk, diduga sudah 4 hingga 5 hari. Keempatnya adalah Harry dan 2 anaknya, Marcel dan Aurel, serta ibunya Jurai. Harry dan ibunya ditemukan tewas di dalam rumah dalam kondisi tangan terikat, sementara Marcel ditemukan di semak belukar dengan kondisi mengenaskan, serta Aurel ditemukan di dalam septic tank. Ratusan warga yang mendatangi lokasi mengenali keempat jenazah tersebut setelah aparat kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi para jenazah. Keempat jenazah satu keluarga ini diduga dibunuh secara sadis hingga kondisi jenazah dipenuhi luka. Sementara keluarga korban mendesak polisi segera mengungkap siapa pelakunya dan menghukum berat. Ya, untuk mengetahui bagaimana penanganan dari pihak kepolisian atas kasus ini, pemirsa, kami ajak Anda berbincang dengan AKP Susianto, Kasih Humas Polres Musi Banyuasin. Selamat malam, Pak Susianto. Selamat malam. Ya, Ibu. Pak Susianto, awal kemudian peristiwa ini bisa diketahui oleh pihak kepolisian seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Jadi bermula kejadian ini tidak sengaja ada anggota kita bersama kawannya untuk melihat tanah yang dibeli dari korban ini. Jadi pada saat di sana sepi, tidak ada orang, tapi tercium bau tidak sedap. Sementara pondok dalam keadaan terkunci, sehingga curiga dan menyuruh salah seorang yang ada di sana untuk melihat apa yang ada di dalam pondok. Diintip melalui celah di pintu dan terlihatlah ada seorang perempuan yang tergeletak di kamar, diduga sudah meninggal dunia. Oke. Dugaan yang ditemukan oleh pihak kepolisian, Pak, atas tewasnya keempat jenazah yang masih satu keluarga ini apa? Diduga kasus pembunuhan ini. Dan kasus pembunuhan ini juga mungkin ada berbau pencurian dengan kekerasan, karena ada hasil olah TKP itu ada beberapa barang korban yang hilang, yaitu sepeda motor dan HP. Oke. Ya, Bu. Ya, untuk melengkapi proses penyelidikan maupun juga penyidikan, artinya dilakukan proses otopsi juga terhadap para jenazah ini, Pak? Ya, Bu, jadi untuk melengkapi proses penyelidikan dan penyidikan, jadi kami dari pihak Polres Muba melakukan otopsi yang dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara Palembang, dan baru selesai ini, tapi hasilnya belum turun, kemungkinan besok hasilnya sudah turun. Siapa saja saksi yang sudah dimintai keterangan sejauh ini? Untuk saksi-saksi yang dimintai keterangan tentunya keluarga daripada pihak korban, kemudian ya termasuk yang melihat ditemukannya mayat-mayat tersebut. Oke. Dari keterangan-keterangan saksi dan juga mungkin fakta-fakta yang sejauh ini sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian, apakah sudah ada dugaan mengarah kepada siapa pelaku dari dugaan pembunuhan ini, Pak?
Ya, dari saksi-saksi yang jelas sudah ada yang mengarah, jadi sehingga tinggal menunggu hasil pengembangan dari kawan-kawan, di mana dalam hal ini Polres Tuban di backup juga dari Jatantras Polda Tuban. Oke, baik, terima kasih AKP Susianto, Kasih Humas Polres Musi Banyuasin sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dua pria diringkus tim Satreskrim Polrestabes Bandung setelah diduga menjual seorang anak di bawah umur yang sebelumnya dilaporkan hilang selama 3 pekan. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda. Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri tidak menghadiri sidang etik yang digelar Dewan Pengawas KPK. Meskipun Firly tidak hadir, Dewan Pengawas KPK menegaskan sidang keterlibatan Ketua KPK nonaktif itu akan terus dilanjutkan. Sidang etik Firly Bahuri digelar kemarin Rabu 20 Desember 2023. Sidang perdana itu berlangsung di gedung ACLC, Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun ternyata Firly tidak hadir dalam sidang etik ini. Meski demikian, sidang tetap digelar dengan menghadirkan 12 orang saksi internal dan eksternal. 4 diantaranya merupakan pimpinan lembaga anti rasuah itu. Sidang yang digelar KPK berlangsung tertutup. Besok lagi kita lihat ya. Pak Firly, selamat pagi. Pak, gimana Pak? Ini kan pemeriksaan kedua. Apa saja yang akan Bapak ungkap ke Dewas KPK, Pak Firly? Sedikit, Pak. Saya datang memenuhi panggilan Dewasnya. Pak, ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, informasi dari Bandung, Jawa Barat, di mana 2 pria diringkus tim Satreskrim Polrestabes Bandung setelah diduga menjual seorang anak di bawah umur yang sebelumnya dilaporkan hilang selama 3 pekan. Belakangan diketahui kedua pelaku menjual bocah tersebut kepada pria hidung belang. Petugas Pelindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil meringkus 2 pelaku berinisial AD dan DF di salah satu apartemen di Kota Bandung. Selain menangkap kedua pelaku, petugas juga berhasil menemukan dan juga mengamankan korban yang masih duduk di kelas 6 SD di salah satu sekolah di Kota Bandung, Jawa Barat. Menurut Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono, korban terbujuk dengan rayuan salah satu tersangka AD yang mengajak korban untuk menginap di salah satu apartemen di Kota Bandung. Tidak hanya mencabuli korban, saat bersama dengan korban, AD juga tega menjual korban di situs kencan online kepada para pria hidung belang selama 11 hari. AD juga sempat memindahtangankan korban pada rekannya DH yang juga turut mencabuli dan menjual korban kepada sejumlah pria hidung belang lain. Sejumlah korban dilaporkan menghilang sejak 3 pekan lalu, pemirsa. Berdasarkan rekaman CCTV yang diungkap pihak kepolisian, korban terlihat mengganti pakaiannya sebelum dikabarkan hilang. Polisi pun menduga korban tidak diculik melainkan kabur dari kediamannya yang berada di Kecamatan Kiara Condong. Ya, pemirsa, debat perdana Cawapres akan mempertemukan Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan juga Mahfud MD pada esok hari, Jumat 22 Desember 2023. Ketiganya bakal beradu gagasan dan perang argumentasi tentang berbagai isu ekonomi terkini. Sesungguhnya, apa yang hendak ditawarkan para kandidat dalam debat? Berikut laporan utama Poles kandidat menjelang debat. Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD bakal melakoni debat perdana sebagai calon wakil presiden pada akhir pekan ini. Ketiganya bakal beradu gagasan dan perang argumentasi tentang berbagai isu ekonomi terkini.
Tim pemenangan masing-masing paslon mengaku telah mematangkan persiapan hingga memoles jagoannya untuk menampilkan performa terbaik mereka. Maklum saja KPU kali ini mengangkat tema debat yang lumayan berat, mulai dari ekonomi kerakyatan dan digital, investasi, pajak, hingga pengelolaan anggaran. Paling tidak ada 3 hal yang harus dikuasai. Pertama, tentu penguasaan materi terkait dengan isu-isu ekonomi. Itu harus dikuasai. Harus matang, harus dalam, gitu, harus komprehensif, dan harus mampu menjelaskannya di depan publik. Yang kedua, tentu yaitu penguasaan panggung. Bagaimanapun seorang cawapres atau seorang yang sedang debat itu harus menguasai panggung. Bagaimana misalkan gestur tubuhnya, lalu penguasaan terhadap audiens, lalu melakukan gimmick-gimmick, itu menjadi penting. Yang ketiga, tentu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kandidat cawapres bisa memprediksi pertanyaan dari moderator maupun dari lawan debat. Debat cawapres kali ini pun diprediksi lebih menarik lantaran menjadi ajang uji literasi ekonomi dari 3 generasi. Apalagi tidak ada satupun cawapres yang berlatar belakang pendidikan ekonomi. Gibran Rakabuming bakal beradu debat dengan Caimin dan Mahfud MD yang usianya terpaut puluhan tahun. Apalagi soal penilaian publik yang selalu meragukan kemampuan Gibran yang selama ini kerap menghindari forum debat. Masyarakat Indonesia. Ya, menjelang libur Natal dan Tahun Baru, mulai terlihat kepadatan masyarakat di stasiun kereta, bandara, dan juga ruas jalan tol menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Para penumpang berangkat lebih awal agar terhindar dari penumpukan dan kepadatan penumpang di puncak liburan Natal dan Tahun Baru. Lebih dari 13.000 penumpang kereta memadati stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Kepadatan penumpang terlihat sejak Kamis siang di area check-in tiket, area ruang tunggu hingga peron stasiun. Mereka memilih berangkat lebih awal demi menghindari kepadatan penumpang menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Kepala Hubungan Masyarakat PT KAI Daop 1 Jakarta menyebut berdasarkan data per hari Kamis ini, total penumpang yang berangkat dari stasiun Gambir jumlahnya mencapai 13.393 penumpang. Jumlah tersebut diketahui meningkat 2 kali lipat ketimbang masa libur akhir pekan pada biasanya. Diprediksi jumlah calon penumpang kereta akan terus meningkat dan mencapai puncaknya pada tanggal 22 hingga 23 Desember mendatang. Di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, antrian penumpang sudah mengular di counter check-in Terminal 3 sejak pagi tadi. Para penumpang pada umumnya rombongan keluarga yang akan pergi ke kampung halaman atau ke tempat wisata untuk berlibur. Ya, untuk memantau bagaimana kepadatan pada libur Natal dan juga Tahun Baru ini, kami ajak Anda memantau bersama rekan kami Vena Kintan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ya, selamat malam Vena, bagaimana pantauan Anda sampai saat ini? Sudahkah terlihat semakin padat kondisinya di Stasiun Senen pada libur Natal dan juga Tahun Baru ini? Selamat malam Kenanda dan juga pemirsa, betul sekali semakin malam nampaknya saya melihat di Stasiun Pasar Senen semakin ramai dipadati oleh sejumlah masyarakat para penumpang yang akan mudik ke kampung halamannya masing-masing, baik itu di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur. Nah, kalau Anda bisa lihat di belakang saya ini nampak kepadatan dari para penumpang yang hendak berangkat, masih ada beberapa perjalanan sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat nanti perjalanan terakhir ini mengarah ke Malang, Jawa Timur. Di mana kalau kami bandingkan Kenanda dan juga pemirsa dengan hari sebelumnya, justru hari ini terjadi lonjakan penumpang berdasarkan data yang dirilis oleh Humas PT KAI. Hari ini ada sebanyak 23.289 penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan jika dibandingkan dengan kemarin pada tanggal 20 Desember, angkanya ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yang sebelumnya ini hanya berkisar 21.200 penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Dan untuk kemudian mengantisipasi adanya peningkatan jumlah penumpang di masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru yang diprediksi 7 Januari 2024, PT Humas KAI pun sudah menambah jumlah tempat duduk
ataupun kursi, yakni sebanyak 762.000 sampai dengan tanggal 7 Januari yang dirata-ratakan perharinya ini ada sebanyak 42.000 kursi yang ditambahkan oleh pihak Humas PT KAI. Adapun ada tanggal-tanggal favorit yang akan dimulai dari hari ini 22 Desember, 23 Desember, 24 Desember. Sementara jelang tahun baru, tanggal favorit ini keberangkatan dari stasiun Pasar Senen ini terjadi pada tanggal 29 Januari 2023, di mana untuk penjualan tiket sendiri, Kenana dan juga pemirsa, di tanggal 22 dan juga 23 terpantau sudah terjual habis. Sementara seperti itu laporan terbaru dari stasiun Pasar Senen. Saya kembalikan kepada Kenana di studio. Terima kasih Vena Kintan mengabarkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Kita beralih ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Ada Rusdi Muslim di sana. Selamat malam Rusdi. Kalau pantauan Anda malam hari ini bagaimana pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, Kenana serta pemirsa, dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang 4 hari menjelang libur Natal itu Bandara Soekarno-Hatta mulai dipadati oleh penumpang. Terhitung sejak 3 hari terakhir peningkatan jumlah penumpang terus terjadi, di mana jika hari Selasa kemarin itu penumpang berjumlah 130.000, di hari Rabu kemarin 150.000, di hari ini tembus di angka 157.000. Hal ini seiring dengan juga pergerakan pesawat yang mencapai 1.041 pesawat. Dapat saya kabarkan karena banyaknya atau padatnya jumlah penumpang yang melalui Bandara Soekarno-Hatta seiring dengan sudah dimulainya libur sekolah serta yang mengambil cuti. Namun begitu memang tujuan favorit para penumpang rata-rata untuk destinasi wisata seperti Bali, Kuala Namu serta Yogyakarta. Namun begitu karena untuk kondisi malam ini memang bandara tetap masih ramai jika saya dapat menggambarkan keramaian namun di rute penerbangan internasional, di mana memang untuk malam ini banyak terlihat para calon jemaah umroh yang akan pergi ke Jeddah. Memang dari tujuan favorit luar negeri, 3 diantaranya yaitu Singapura, Malaysia, dan Jeddah. Karena memang sebagian orang memanfaatkan waktu untuk pergi berwisata religi. Namun begitu memang pengelola bandara memprediksi puncak dari libur Natal dan Tahun Baru terjadi pada tanggal 22 Desember atau tepatnya pada Jumat esok. Demikian Kenana. Terima kasih rekan-rekan informasinya Rusdi Muslim dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Sebelumnya ada Vena Kintan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Caca dan pemirsa, informasi pantauan libur Nataru tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Ya, tinggal kita yang belum liburan nih Ken ya. Baik, tapi pemirsa, saya dan juga Ken harus mengakhiri Apa Kabar Indonesia malam. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan dua sisi dengan tema debat Cawapres yang ditunggu, akankah ada kejutan? Saya sebelum beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh peralatan yang perlu dibawa. Salah satunya air mineral untuk memenuhi kecukupan cairan tubuh untuk dapat menjaga produktivitas kita. Di setiap perjalanan ke kantor, aku nggak pernah lupa air mineral di dalam tas aku. Dengan kemasan terproteksi seperti ini, aku nggak usah khawatir karena ini higienis dan bebas dari pemalsuan. Le Mineral dilengkapi dengan 3 proteksi berlapis, segel di kemasan tutupnya, ring pengaman, dan botol yang keras sebelum dibuka. Le Mineral rasanya lebih segar karena mengandung mineral esensial. Jadi jangan lupa minum Le Mineral setiap hari. Rasanya nggak bikin enak.
saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga, Mori Grow.